Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Arif dari Forum News Network. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif, Firly Bahuri, dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edward Sarif Yaris hari ini akan menjalani sidang pra-peradilan. Dua-duanya sidang pra-peradilan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Firly Bahuri mengajukan gugatan terhadap penetapan sebagai tersangka oleh penyidik gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri karena Firly ini diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Sementara Edi Yaris, begitu mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM dan juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini sering sebut ya mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana gratifikasi. Ada pasti bertanya-tanya, kenapa kok ini pada milihnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu terkenal ramah dengan para koruptor ini. Jadi bila lolos dalam artian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan terhadap Firly maupun Edi Yaris, keduanya bisa bakal melenggang dan terhindar dekam di balik jeruji besi. Kehormatannya dipulihkan, tetapi soal nasib ini sangat berbeda. Firly itu statusnya sekarang diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK, sebagai ketua KPK oleh Presiden Jokowi, dan ketua KPK saat ini dijabat oleh Nawawi Umulangu, salah satu wakil ketua KPK yang ditunjuk Presiden menjadi ketua sementara KPK. Sedangkan Edi Yaris itu sudah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi dan pengunduran dirinya sudah diterima, dan kemudian disetujui. Jadi artinya dia statusnya ya sudah bukan lagi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Artinya kalau Firly menang, ya dia ini ada kemungkinan dia masih bisa kembali ke KPK. Tidak tahu apakah kemudian statusnya masih bisa kembali jadi ketua KPK. Sementara Edi Yaris tidak bisa karena dia sudah mengundurkan diri. Nah, kalau Firly ini beda ya, dia sama-sama sudah ditetapkan jadi tersangka. Itu Firly kendati didesak oleh berbagai penjuru dan kalangan, namun dia tidak juga mengundurkan diri. Mengapa saya menyebut bila mereka ini lolos dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya karena tadi seperti saya sebut, selama ini Pengadilan Jakarta Selatan ini dikenal sangat friendly, ramah terhadap para koruptor. Saya tidak ingin menyebutnya sebagai surga para koruptor ya, karena banyak sekali tersangka koruptor yang gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka ini bisa melenggang bebas dan bahkan bisa meneruskan karirnya sebagai pejabat tinggi negara dan bahkan menjadi sangat berkuasa. Namun bukan berarti karena lolos dan gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, semua dari mereka ini, para koruptor ini tidak bisa jadi tersangka kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa saja menetapkan seorang tersangka yang sudah menang gugatan pra-peradilan untuk sebagai tersangka kembali, dan kalau toh kemudian mereka juga bisa menggugat kembali, tapi nasib akhirnya berbeda. Hal itu pernah terjadi pada mantan ketua DPR dan juga ketua umum Partai Golkar Setia Novanto, dan kemudian mantan wali kota Makassar Ilham Sarif Sirajuddin. Sebenarnya di dalam daftar ini bisa ditambahkan lagi satu nama, yakni Bupati Nganjuk Jawa Timur Taufikur Rahman. Ketiga orang ini setelah menang gugatan pra-peradilan kemudian ditangkap kembali oleh ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditangkap oleh KPK, dan Pengadilan Tipikor Jakarta itu kemudian memvonisnya cukup berat ya. Setia Novanto divonis sampai 15 tahun penjara, sementara Ilham Arif Sirajuddin divonis 4 tahun penjara. Ada sejumlah nama yang menang gugatan pra-peradilan terhadap KPK dan sidangnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nama yang saya kira paling populer adalah Komisaris Jenderal Polisi saat itu ya pangkatnya ya, Budi Gunawan. Peristiwanya terjadi pada tanggal 13 Januari 2013. Secara mengejutkan, Ketua KPK Abraham Samad menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi. Budi Gunawan saat itu disebut sebagai salah satu polisi atau jenderal polisi yang punya rekening gendut alias kekayaannya sangat melimpah. Tidak sesuai dengan profil jabatan dan penghasilannya. Dan yang cukup mengejutkan, sebab saat itu ketika KPK menetapkan dia jadi tersangka, Budi Gunawan jadi tersangka, ini oleh Presiden
Jokowi, orang dekat dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri itu sudah diajukan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Tidak terima dengan penetapan tersangka oleh Abraham Samad PKK di pimpinan KPK, kemudian Budi Gunawan mengajukan perlawanan dan dia menggugatnya pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal pada waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan gugatan Budi Gunawan. Itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2015. Kendati menang gugatan pra peradilan, ternyata Presiden Jokowi tidak melanjutkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Itu saja mengecewakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga PDIP. Jokowi kemudian mengajukan nama baru sebagai Kapolri, yakni Wakapolri, waktu itu Komisaris Jenderal Polisi Badurun Haiti. Dan Budi Gunawan kemudian setelah menang pra peradilan menempati posisi Wakapolri yang sebelumnya ditempati oleh Badurun Haiti. Selanjutnya peluang dari Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri itu tidak tertutup karena ternyata Kapolri Presiden kemudian memilih Tito Karnavian sebagai Kapolri. Dan sebagai gantinya kan Budi Gunawan kemudian sudah ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso yang tidak cukup kita baru sebentar menjadi Kepala BIN. Pangkat Budi Gunawan naik satu tingkat menjadi Jenderal Polisi dan Budi Gunawan ini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara selama dan sampai sekarang masih menjabat. Kendati ada rumor yang santer dia akan diganti menyusul renggangnya hubungan antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi. Dalam posisinya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan itu punya andil besar mengakurkan Jokowi dengan Prabowo, itu rival dalam 2 kali Pilpres, yang Pilpres 2014 dan 2019, dan Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Sekarang ini justru jadi bumerang ya, karena Prabowo lebih didukung oleh Jokowi sebagai calon presiden menghadapi Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP dan tentu saja oleh Budi Gunawan. Selain Budi Gunawan ada juga nama mantan Dirjen Pajak yang kemudian menjadi Kepala BPK Hadi Purnomo. Hadi Purnomo juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 April 2014. Dia kemudian memenangkan pra peradilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Mei 2015, gugatannya dikabulkan Hakim Tunggal Haswandi yang ini waktu itu juga menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian status tersangka Hadi Purnomo sebagai status tersangka Hadi Purnomo itu gugur. KPK tidak tinggal diam dan mengajukan peninjauan kembali, tapi lagi-lagi Hadi Purnomo menang di tingkat akhir itu. Hebatnya Hadi Purnomo ini mengajukan gugatan itu seorang diri tanpa dibantu oleh pengacara. Namun beda dengan Budi Gunawan karena ketika mengajukan gugatan itu Hadi Purnomo sudah memasuki usia pensiun, ya dia tidak bisa melanjutkan karirnya seperti Budi Gunawan. Pada bulan Desember 2016, Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufikur Rahman, yang saya tadi sempat sebut namanya, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan proyek di kabupaten itu. Kasusnya dilimpahkan oleh di kejaksaan, tapi kemudian Taufik ini mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dia memenangkan itu. Dia bebas. Namun pada tanggal 25 Oktober 2017, Taufik kembali ditangkap oleh KPK dalam kasus korupsi yang berbeda. Kali ini Taufik tidak bisa berkelit dan divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 25,6 miliar karena tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi nasib Taufik ini sama dengan Setia Novanto dan Ilham Arif Sirajudin. Nah, bagaimana dengan nasib Firly dan Profesor Edi Giarich? Apakah keduanya kali ini berkelit dengan para pendahulunya? Saya menjawabnya pendahulunya yang sama-sama menjadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setidaknya ada 2 skenario yang mungkin akan dihadapi keduanya. Skenario pertama itu seperti kasusnya Budi Gunawan dan Hadi Purnomo. Dan dalam kasus Budi Gunawan itu malah terus karirnya terus menanjak dan makin berkuasa. Jadi skenario pertama bebas dan kemudian KPK tidak bisa menetapkan kembali sebagai tersangka. Skenario kedua mengikuti Setia Novanto, Ilham Arif Sirajudin dan Bupati Nganjuk Taufikur Rahman menang pra peradilan tapi kemudian ditetapkan kembali sebagai tersangka dan kemudian divonis bersalah oleh pengadilan. Mana kira-kira skenario yang akan mereka berhasil wujudkan itu ya?
Tapi kita perlu catat ya, seperti dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang ini jadi cawapres juga ya, ini bahwa hukum di Indonesia itu jika dikatakan oleh Mahfud seperti itu bisa dibeli. Kita bisa minta diatur siapa penyidiknya, siapa jaksa penuntutnya, pasal apa yang diterapkan, dan yang lebih penting siapa hakim yang akan memutuskan. Yang penting pokoknya bisa bayar. Memang ngeri sekali ya, negeri ini makin rusak ya, bukan hanya sektor hukum, tapi seluruh sektor kehidupan betul-betul rusak. Politiknya rusak, institusi hukumnya rusak, pejabatnya rusak. Wah, saya nggak tahu lagi apa aja yang rusak. Anda pasti bisa memberi saya dan membuat sendiri daftar panjang kerusakan yang terjadi di negara ini selama dipimpin oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun terakhir. Apakah Anda mau melanjutkan kerusakan yang terjadi dengan memilih mereka yang sekarang ini didukung oleh Presiden Jokowi? Pilihannya itu terserah pada Anda, karena sesungguhnya masa depan bangsa ini tergantung pada Anda semua. Saya sebenarnya dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.